Audio Jungle. Selamat datang dan kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Hari ini kita mau bahas mengenai kripto in general dan juga beberapa hal yang mungkin baru ya di beberapa hari ini dan ramai juga ya diperbincangkan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai kripto dulu ya. Jadi ini kita lihat hari ini merah, banyak yang merah, tapi Doge ini yang strong, naik 9% ya. Nah, Cardano turun banyak, EGLD juga banyak nih turunnya, 7% ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat chart ya. Nah, kemarin ini kan cepet ya naiknya dalam waktu 2 hari ya, ini 2 hari udah dari 3 hari sini, dari 10 Januari ini turun ke 30-an, terus bisa langsung naik ke 44.000. Nah, udah hampir 10% kan ini. Nah, cuma ini kan habis naik cepet gini, biasanya kan ya pasti ada pullback sebentar. Jadi ya mungkin ini pullbacknya. Nah, kalau dilihat di 1 jaman ini kan dia kelihatannya break ya, kayak naik gini. Nah, setelah break ini nggak kuat resisten di sini, nggak kuat tembus dan dia akhirnya pullback. Pullback ini juga masih ketahan di MA yang 200 dalam 1 jaman ya ini ya. Nah, ketahan, apakah ini bisa melanjutkan naik atau gimana? Ya kita lihat lagi. Cuma kelihatannya sih ya, kalau lihat dari situasi ini MA-nya bisa kuat ditahan di sini nih. Nah, nanti biasanya habis lihat gini, kita lihat target selanjutnya di 4 jam. Tapi target jangka pendek ya di 43 ini, kalau 4 jam kita lihat, nah ini ada target yang selanjutnya di 46.000. Kalau misalnya dia memang melanjutkan naik. Di 46 ini juga lumayan kuat ya, ada MA 200, ada juga ya banyak resistance ini, 1, 2, 3, 4. Karena sebelumnya drop juga, terakhir dropnya ini pertama kali drop besar ini dari 46 ini ya sebelumnya. Nah, setelah 46 ini, nah kita kalau udah bisa naik, kita langsung lanjut ke daily-nya. Daily candle juga ya masih kelihatan kayak dead cat bounce ya, jadi kayak pullback naik terus bisa lanjut turun lagi. Cuma ya kita lebih lihat trendline ini kan, selama trendline ini masih bertahan dan tembus, dan trendline ini kan setiap harinya naik juga harga average-nya. Jadi kok selama ini masih bertahan sih kayaknya masih ada potensi untuk pullback naik lagi ke atas, karena kan ini ya turun udah dari 69 ya, terus turun terus saja sampai 40.000, hampir 50% ya, tanpa ada kayak pullback sedikit lah, seperti itu. Oke, kita lihat chart weekly sekarang. Nah, weekly ini kan dalam nih, dalam banget turunnya. %, yang ini kita lihat dari sini turun. Nah, ini 50%. Nah, setiap kali turun dalam gini kan nih di weekly ada nih, selalu ada rebound yang lumayan. Nah, ini kayak ke sini ke 51.000 dari dulu 30.000, hampir 40% juga kan naiknya ini. Terus dia pullback, nah orang-orang ini terus baru naik lagi kebetulan nih. Nah, kalau di sini kan kita nggak tahu nih apakah dia bakal new all time high atau gimana. Jadi ya kita targetnya sih habis turun nih ya mungkin di sekitar sini, di 51.000 ini mungkin jadi target yang cukup bagus ya kalau secara weekly. Sini 51.000 ini target yang cukup jangka panjang dalam beberapa minggu ke depan ya. Kita lihat mungkin masih potensial dan bisa ke sana. Oke, kita kembali ke daily ya, looking good juga sih daily, trendline masih bertahan ya, bisa naik lah dalam jangka pendek ke 46.000 ini ya, yang jadi di MA 200 di 4 jaman. Jadi memang kita kalau mau trading atau lihat atau invest, kita masuk biasanya memang ngecek dari jam yang 1 jam, 4 jam, 1 hari, dan weekly. Kalau lihat yang lebih pendek, biasanya itu trading lebih yang jangkanya sangat cepat. Nah, kalau yang ini tuh bisa swing trading, jadi kayak 1 mingguan kita
baru take profit atau mungkin beberapa hari seperti itu. Jadi jangka waktunya lebih lama dan juga lebih nyantai, nggak harus mantau terus ya. Anggapannya mantau ya lihat aja sambil pasang stop loss aja. Oke, sekarang kita chart juga Cardano di sini. Nah, Cardano ini turunnya saya lihat menarik banget karena dia turunnya sangat dalam ya. Kemarin sempat September $3, terus dia turun terus sampai $1. Nah, $1 ini 1,2 sekarang ya. Nah, tapi dia sempat turun sampai $1,07 ini. Nah, $1 ini saya lihat support yang sangat kuat ya, karena ya mungkin sebagai psychological support ya, orang-orang lihat $1 ini kan angka yang pas gitu. Selain itu juga dulu all time high dari Cardano sendiri di $1,2. Jadi mungkin saat waktu yang tepat juga untuk dollar cost averaging ya. Jadi beli di 1 sampai $1,2 tuh suatu hal yang tepat juga. Nah, kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu kemarin dia turun terus sudah dari September sampai Januari sekarang, berapa bulan itu ya, turun banyak kan. Jadi ya bolehlah untuk serok juga. Dan juga kenapa kok Cardano ya, karena memang kan dia ini habis smart contract, terus di GitHub itu kayak developer yang mau build in Cardano itu udah tambah banyak juga. Nanti kita lihat beritanya di selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat Crypto Fear and Greed ya. Ini indikator yang sangat sering dilihat oleh orang-orang. Nah, saat ini orang-orang ini dilihat masih takut ya untuk masuk, untuk apa itu masih di extreme fear. Dan seperti yang kita bahas kemarin, kalau sampai kemarin itu kan pernah sampai 10 ya. Biasanya habis kalau mencapai 10 itu udah reboundnya besar sih biasanya. Cuma ya kita lihat lagi ya, tetap ini semua kan analisa dari saya subjektif. Jadi tetap harus do your own analysis tetap. Nah, oke, sekarang kita lihat berita. Nah, ini sampai juga ada ya, Swiss Bank Seba ini memperkirakan Bitcoin masih bisa 75.000 tahun ini. Karena banyak institutional money yang masuk untuk Bitcoin. Seperti contohnya kita lihat sudah ada banyak perusahaan-perusahaan ya yang beli Bitcoin ya sebagai reserve currency atau mungkin sebagai hedge. Biasanya kan mereka beli emas sebagai hedge. Tapi sekarang ini mulai masuk diversifikasi ke Bitcoin. Cuma memang ada beberapa perusahaan yang memang ekstrim untuk mengakumulasi Bitcoin karena mungkin mereka sangat percaya dengan teknologi ini, teknologi blockchain seperti MicroStrategy. Biasanya mereka selalu beli Bitcoin dalam jumlah besar dan terus beli. Terakhir seingat saya dia beli di harga 40 ribuan deh. Oke, nah ini ada juga analisa dari Fidelity ya. Jadi dia punya teori bahwa Bitcoin adoption ini kan semakin meningkat. Jadi kalau negara-negara yang sudah beli Bitcoin sekarang itu bakal menjadi suatu hal yang bisa kompetitif lah negara-negara itu di masa depan. Dan menurut mereka sekarang itu beli Bitcoin itu juga sebagai diversifikasi itu juga nggak salah. Kenapa? Karena kan kita lihat sendiri bahwa volatilitas Bitcoin ini sangat tinggi ya. Jadi kemungkinan naik bisa berkali-kali, turun juga sangat besar, bisa sampai 50%, 60%, atau bahkan 70%. Nah, jadi menurut dia ini analisa jadi banyak sekali yang terpaksa dan mau nggak mau harus beli sedikit atau berapapun jumlahnya. Karena itu adalah ya menurut dia ada small price to pay. Jadi harus ya paling nggak resiko memang, tapi ya harus ada gitu paling nggak seperti itu. Karena kan ada kemungkinan bisa diadopt oleh semua country. Nah sekarang ini kan negara yang sudah adopt Bitcoin kan El Salvador ya. Sampai dia ini udah bener-bener gimana ya kita ngomong, bener-bener serius banget tentang blockchain ini. Jadi sampai dia mau membuat Bitcoin City di dekatnya volcano, jadi semua penambangan Bitcoin bakal di sana seperti itu. Dan itu memang mungkin menambah minat dari orang-orang lain yang apalagi orang-orang yang suka dengan cryptocurrency bakal ke El Salvador. Kenapa? Karena mereka di sana bisa memakai Bitcoin untuk sebagai alat pembayaran. Jadi bisa makan, bayar pakai Bitcoin. Seperti itu sampai. Dan semua mining di sana kan ada volcano dia punya. Nah, volcano itu bisa jadikan tenaga listrik yang lebih murah untuk mining Bitcoin bagi perusahaan-perusahaan institusi yang lebih seneng investasi di mining karena kan mereka merasa bahwa mining ini kan koinnya benar-benar baru, bukan dari orang lain, jual beli orang lain. Oke.
Sekarang lanjut. Nah, ini kita membahas tentang Cardano ya. Nah, yang saya bilang tadi di GitHub bahwa Cardano ini developernya banyak, posnya besar. Masih nomor 1 sekarang ini, di bawahnya ada Kusama dan Polkadot ya. Dan Ethereum kan ya memang sudah jalan ya, jadi mungkin developer dan development activity-nya juga menurun ya. Ini juga di tahun 2021 sih ya, datanya ya dari Sunbase. Oke, nah sekarang kita lanjut ke hal yang cukup menarik ya akhir-akhir ini, yaitu ada NFT baru ya, yang sangat ramai dibuat oleh orang Indonesia, namanya Gosali Everyday. Jadi dia ini lucu juga sih, karena dia ini foto dirinya selfie tiap hari dari tahun 2017 sampai 2021. Dan dia ini hanya menjual di 0,01 ETH. Pertama kali dia menjual. Bahkan 2 hari lalu tuh nggak laku semua, masih belum laku semua ya. Jadi ya ada peluang untuk beli. Jadi kayak 0,01 ETH ini kurang lebih kan sekitar $32 ya. Jadi kayak 400 ribuan. Nah, sekarang harganya ini, floor price ini kan harga yang paling murah yang ada di pasar. Itu 0,28 ETH. Kalau 0,28 kita kalikan dengan harga Ethereum kurang lebih di 3 ribuan, 3.300 lah kita ngomong. Ini harganya sudah $900, jadi sekitar 14 juta, 13 juta rupiah untuk sebuah gambar yang dia selfie sendiri dan jadikan NFT. Jadi ini cukup lucu ya, dan dia ini juga ya idenya brilian juga ya, tapi ya lucu juga karena dia sampai menjual fotonya sendiri untuk melakukan penjualan NFT ini. Nah, terus ini juga sampai banyak sekali sih yang beli nih, contoh nih, sampai dibuat gift gini. Ya sangat menarik ya, ini pertama kali kan Indonesia punya NFT yang tiba-tiba ramai gitu. Dan lagi-lagi di ETH juga kan, memang ETH NFT-nya sangat besar juga sih. Oke. Nah ini si Gosali ini yang terakhir saya bilang bahwa dia ini masih belum kejual selama 3 hari di Januari 12 tahun 2022. Nah, harganya masih 0,001 ini ya. Nah, dia ini juga lucunya, ini akun Twitter dari Gosali sendiri. Nah, dia ini yang cukup menarik nih, dia ini setiap kali ada orang komen atau apa, dia ini selalu menjawab. Kayak nih ada juga, pada malam hari saya nggak bisa tidur karena terlalu banyak mikir, dan saya bersadar bahwa besok ini saya harus masuk ke sekolah, makanya fotonya tuh ini. Jadi semua foto itu dia punya cerita tersendiri yang dia balas ke orang-orang yang beli NFT-nya dia. Nah, ini juga ada kan, nih bagus sekali yang kamu beli nih, karena ini saya ini lagi mikir tentang masa depan saya. Apakah ini ya, dan saya rasa ini bisa ada potensial untuk to the moon ya. Ya kayak gini nih, ya ini sangat interaktif sih dia. Oke, ini kita lihat sekarang ya, harga sekarang. Oke, kita refresh dulu. Nah, harga sekarang floornya di 0,22. Nah, ini volume trade ini, volume penjualan NFT yang selama ini sudah terjual ya. Jadi udah ada 310 Ethereum. Coba kita kalikan ya, 310 Ethereum ini, wah, banyak ini. Kali 3.300 lah kita asumsikan. Nah, $1 juta ini dia. Nah, dari penjualan total ini, dia ini dapat royalti 10%. Jadi, dia ini sudah mendapatkan $102.000 ya. $102.000 ya, mungkin sekitar 1,4 M ya, dari penjualan transaksi second market antar orang ya. Jadi misalnya saya jual ke ponakan, misalnya ponakan beli 1 NFT ini, nah Gosali ini juga dapat royalti seperti itu. Oke, sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih sudah kembali di channel kami, Paman Crypto.